Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam kenal untuk kelas 8A, B, C, dan D. Nama saya Aris Saifuddin. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Hari ini insya Allah saya akan membantu Bu Yuni mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Setelah minggu lalu anak-anak belajar di rumah untuk merangkum bab 3 tentang hadis infak di jalan Allah. Insya Allah hari ini akan dijelaskan sedikit tentang hadis, makna dan kandungannya. Bersama dengan saya, mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran daring pada hari ini. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. A'udzu billahi dan shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita langsung ke materi. Untuk hari ini insya Allah akan membahas tentang hadis infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk yang pertama, sebelum kita membahas tentang hadisnya, kita bahas terlebih dahulu pengertiannya. Di minggu sebelumnya, di 2 minggu sebelumnya, anak-anak sudah membaca bab 2 tentang dalil yang dari Al-Quran, ya, infak, beserta pengertiannya. Di dalam Al-Quran, Allah terangkan dalam surah Al-Fajr ayat 15-18 dan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Di situ Allah menganjurkan kita untuk berinfak dan bersedekah. Nah, secara pengertiannya, kemarin ada 3 pengertian. Ya, yang pertama secara bahasa. Dalam bahasa Arab, kata infak ini berasal dari kata infaqah, yunfiqu, infaqah, yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah. Untuk selanjutnya yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian infak sendiri merupakan sumbangan, ya, harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Nah, secara istilah, infak merupakan mengeluarkan dan memberikan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa infak merupakan salah satu bentuk kegiatan, ya, yang bernilai sosial. Jadi di dalamnya itu mengandung manfaat untuk banyak orang, karena ini merupakan anjuran dari Allah, ya, anjuran yang ada di dalam ajaran Islam. Jadi infak sendiri adalah membelanjakan harta, membelanjakan sesuatu, membelanjakan harta kita untuk kepentingan orang lain berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, jadi anak-anak sudah tahu pengertiannya, sudah tahu dalil-dalil Al-Qur'annya, sekarang kita bahas hadisnya. Ya, merupakan hadis dari infak dan bersedekah itu sendiri. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, "Ya Allah,
berikanlah pengganti bagi siapa saja yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, untuk penjelasannya dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Allah mengutus 2 malaikat untuk berdoa, ya, untuk berdoa kepada Allah. Yang pertama, malaikat berdoa agar infak yang dikeluarkan untuk digantikan oleh Allah. Doa yang kedua untuk menghancurkan harta-harta mereka yang tidak diinfakkan. Dalam arti di sini adalah orang yang bakhil. Bakhil itu artinya pelit, ya. Nah, baik, kita bahas kandungannya. Kandungan hadis yang pertama tadi, ada 4 kandungan di sini. Ya, ada 4 kandungan. Yang pertama adalah doa malaikat pasti dimakbulkan oleh Allah. Makbul itu diterima. Nah, doa malaikat itu pasti makbul. Sesuai dengan hadis Bukhari nomor 6402 disebutkan bahwa siapa yang bacaannya siapa yang bacaan aminnya itu seiringan dengan amin malaikat, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Ya, hadis riwayat Bukhari 6402. Kita tahu sendiri bahwa malaikat merupakan salah satu yang ciptaan Allah yang memberikan kita beberapa pandangan atau yang diberikan tugas masing-masing oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu. Nah, di sini yang diutus oleh Allah adalah malaikat untuk berdoa kepada Allah. Nah, makanya di sini doa malaikat pasti makbul. Jika kita berinfak, maka kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat itu doanya pasti dimakbul oleh Allah, karena malaikat itu tidak punya sesuatu pun, tidak mempunyai sesuatu cacat atau tidak memiliki kecacatan. Seperti manusia, doanya belum tentu dikabul karena masih ada banyak salah dan dosa. Malaikat tidak punya dosa, makanya doanya pasti dimakbul. Kemudian infak akan menambah harta meskipun kita bentuknya belum tahu. Mohon maaf, infak akan menambah harta meskipun kita bentuknya belum tahu. Infak yang kita keluarkan pasti akan digantikan oleh Allah dalam bentuk rezeki apapun, baik itu rezeki sehat atau rezeki kita selamat dari suatu bencana, ya, atau selamat dari suatu kecelakaan. Banyak yang kita tidak tahu. Nah, yang kedua, kandungan hadis yang kedua merupakan senantiasa dibalas oleh Allah. Apa yang dibalas oleh Allah yaitu infaknya. Segala infak yang kita keluarkan untuk kepentingan umat atau untuk kepentingan orang lain, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa bahwa infak ini tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun, malah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika seseorang bersyukur kepada Allah, maka hartanya pasti akan ditambah. La in kafartum, apabila kalian kufur, maka la in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Nah, cara bersyukurnya itu kita menginfakkan harta kita, menyedekahkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 2558, ini ada suatu hadis yang mengatakan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi jelas bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi akan menambah harta atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang akan diinfakkan akan Allah berikan berkah. Meskipun tidak banyak, tapi itu berkah, ya. Berkah itu cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Belum tentu yang banyak menyukupi kebutuhan kita. Contoh misalnya ketika manusia memiliki banyak harta, memiliki jabatan, kedudukan,
banyak harta, belum tentu hidupnya akan tenang. Karena belum tentu juga itu rezekinya yang diterima itu berkah. Nah, harta yang berkah akan terasa nikmat. Orang yang hartanya berkah akan terasa nikmat, hidupnya tenang, tidak was-was, dan selalu membelanjakan hartanya untuk infak karena dia tahu bahwa semuanya yang dikasihkan hanyalah titipan. Ada sebagian hak yang ada di situ, hak yaitu hak untuk fakir, miskin maupun yang lainnya. Nah, makanya harta yang diinfakkan juga akan dihilangkan dampak bahayanya dan kekurangannya ditutup dengan keberkahan, insya Allah. Baik, yang ketiga adalah larangan menyimpan harta tanpa bersedekah. Jadi kita dilarang menimbun harta tanpa bersedekah. Semakin banyak harta yang dikumpulkan, semakin banyak kita tidak sedekahkan, maka itu akan menjadi bahaya berdiri kita sendiri. Ya, ada hadis dari Asma binti Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Nah, bahaya sekali anak-anak sekalian. Jadi harta yang kita tidak keluarkan malah akan menahan rezeki karena tidak dikeluarkan. Seperti contoh begini, gelas yang kita taruh air, jika sudah penuh, nah maka tidak akan bisa terisi lagi. Kalau kita kurangi minum, kalau kita minum sedikit kita kurangi, maka itu bisa terisi lagi. Contohnya seperti itu, ya. Jadi segala sesuatu perlu dengan porsinya masing-masing, ya. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, hadis yang berikutnya ada hadis riwayat lain, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpannya tanpa menyedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkahan rezeki tersebut. Dan janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemarahan untukmu, dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, insya Allah sekali. Jadi orang yang tidak menyedekahkan hartanya, oleh Allah akan dicabut keberkahannya, akan dihilangkan keberkahan rezekinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, untuk kandungan berikutnya yang keempat, orang yang berinfak harus sesuai dengan batas kemampuan. Seseorang yang akan berinfak harus sesuai dengan batas kemampuannya. Jika seseorang yang akan berinfak atau bersedekah, maka lihat dulu apa yang menjadi kebutuhannya dulu, baru bisa bersedekah. Kalau infak identik dengan harta, maka sedekah itu tidak harus dengan harta. Sedekah bisa berupa senyum, ya, perbuatan baik, menolong sesama teman, ya, itu merupakan sedekah juga. Lain dengan infak. Infak itu berupa harta. Ya, kalau sedekah bentuknya tidak harus harta, bisa perbuatan baik, ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Segala nasihat baik juga merupakan sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu juga adalah sedekah atau sedekah. Nah, jadi hal ini sesuai dengan surah At-Talaq ayat 7, ya. Surah At-Talaq ayat 7, mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi segala sesuatu ada kadarnya, ada ukurannya. Maka kita akan berinfak, bersedekah juga ada ukurannya. Ukuran apa? Ukuran pendapatan yang kita terima.
Nah, jadi meskipun di situ ada hak orang yang membutuhkan, tetapi yang lebih membutuhkan adalah diri kita terlebih dahulu, kebutuhan kita baru bisa bersedekah. Allah juga memberikan ujian kepada manusia, kepada kita semua, sesuai dengan apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi kita juga memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jadi begitu kira-kira kandungan di hadis yang pertama. Ya. Baik, selanjutnya adalah hukum berinfak. Hukum berinfak ada 4, ya. Jadi di dalam berinfak itu ada hukumnya masing-masing. Ada yang pertama infak mubah. Infak mubah adalah infak yang dikeluarkan untuk perkara mubah seperti berdagang, ya, bercocok tanam, ya, berdagang apa saja, mau toko makanan, toko sepeda, toko buah, toko baju dan segalanya dan segala macamnya, atau untuk bercocok tanam, ya, untuk membiayai untuk bercocok tanam, yaitu misalnya kita menanam padi atau menanam jagung di sawah, ya, atau di kebun. Itu merupakan salah satu contoh infak mubah. Yang kedua, infak wajib. Infak wajib adalah infak yang dikeluarkan untuk sesuatu yang wajib seperti menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Nah, kalau anak-anak sudah dewasa, sudah mencari uang, sudah bisa mencari sudah bisa mencari nafkah, maka yang wajib, infak wajib ya untuk keluarga terlebih dahulu. Iya, seperti itu. Kemudian infak haram. Infak haram ini merupakan infak yang dikeluarkan dengan tujuan yang diharamkan Allah. Ya, seperti infaknya orang kafir dalam menghalangi syiar Islam. Kita tidak boleh infak yang semacam itu. Contohnya kita berinfak membantu orang untuk menghancurkan masjid. Ya, kita kasih minum mereka, kita kasih makan mereka karena mereka mau menghancurkan masjid. Tidak boleh, ya. Itu merupakan salah satu infak yang haram. Atau kita berikan transportasi kepada orang yang mau mencuri, ya, maling atau rampok. Kita kasih transportasi, kita antar mereka ke tempat mencuri. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu merupakan salah satu infak yang haram, tidak dianjurkan. Baik, selanjutnya adalah infak sunnah. Infak sunnah ini merupakan harta yang dikeluarkan untuk niat sedekah yang tadi sudah disebutkan. Baik, untuk hadis yang pertama cukup sekian pembahasannya. Kemudian kita lanjut ke hadis yang kedua, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wabda biman ta'awulu wa khairas sadaqati an dhahrin ghinni. Wa may yasta'fif yu'fifullahu wa may yastaghni yughnihillahu. Ya, Rahul Bukhari. Yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari yang sudah cukup Allah butuhkan untuk dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memelihara. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan hadis tersebut, kita dapat mengambil kandungan maknanya. Yang pertama adalah tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Tangan di atas itu artinya pemberi, ya, pemberi. Orang yang memberikan itu namanya tangan di atas. Lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di bawah itu yang menerima. Jadi orang yang memberikan itu lebih baik daripada orang yang menerima. Tetapi bukan berarti tidak boleh menerima pemberian dari orang lain. Bukan berarti tidak boleh menerima pemberian dari orang lain. Nah, hadis ini pernyataan tadi,
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah adalah maksudnya orang yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain akan lebih mulia daripada orang yang meminta-minta, orang yang meminta-minta, ya seperti itu. Nah, jadi menerima pemberian orang lain itu boleh selama ada ketentuannya. Nah, jadi pada di zaman Umar bin Khattab diberikan sesuatu oleh Rasulullah, beliau menolaknya. Nah, maka setelah Umar bin Khattab menolak, Rasulullah bersabda, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya. Maka ambillah, dan apa yang tidak diberikan kepadamu, maka janganlah memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Jadi selama sesuatu itu tidak kita minta, karena kita diberikan, kita diberi, maka itu boleh-boleh saja kita terima. Ya, waktu boleh kita menerima sesuatu itu, misalnya ketika kita ulang tahun, kita diberikan kado oleh teman kita, ya, oleh saudara kita, itu boleh diterima asal kita tidak memintanya, seperti itu. Karena di kandungan yang kedua ada hadis tentang larangan orang yang meminta-minta, ya, yang bunyinya begini: al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al yadul ulya hiyal munafiqah was sufla yasailah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu orang yang memberi infak, dan tangan yang di bawah itu orang yang meminta-minta. Jadi tidak boleh meminta-minta, ya, tidak boleh meminta karena orang yang memberikan itu lebih mulia daripada orang yang menerima. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menerima pemberian orang lain juga. Nah, ada hadis yang kedua disebutkan, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama yakulul jamra. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia telah memakan bara api. Wa iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi seseorang yang meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali dia benar-benar membutuhkannya untuk makan. Ya, dia benar-benar membutuhkannya untuk makan. Ini boleh meminta, bukan boleh menerima. Kalau boleh menerima hadiah ketika contoh ulang tahun atau misalnya pada momen-momen tertentu. Nah, ini boleh meminta-minta asal dia sangat butuh. Jika tidak diberikan, maka dia tidak bisa melanjutkan hidupnya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau orang yang meminta-minta dengan sengaja, maka seolah-olah ia telah memakan bara api. Bahkan ada hadis lain juga menyebutkan, Bapak pernah mendengar, itu orang yang suka meminta-minta akan datang pada hari kiamat tidak ada daging di wajahnya sedikit pun. Alhamdulillah. Makanya sebisa mungkin kita tidak meminta-minta kepada orang lain dengan usaha kita sendiri, ya. Baik, untuk kandungan yang ketiga, berinfak mulai dari yang terdekat. Siapa yang terdekat dari kita? Yaitu keluarga. Tadi sudah disebutkan bahwa berinfaklah dengan dengan kerabat terdekat terlebih dahulu, ya, sesuai dengan hadisnya, wabda biman ta'ul. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Tanggungan kita siapa? Kalau kita sudah bisa mencari nafkah, maka tanggungan kita adalah keluarga. Kalau keluarga kita sudah terpenuhi, diri kita sudah terpenuhi kebutuhannya, maka barulah kita bisa memberikan harta kita untuk infak dan sedekah kepada fakir miskin, pada orang yang di jalanan, ya, atau kepada seseorang yang misalnya tetangga kita sedang membutuhkan, itu boleh. Nah, ada hadis lain yang menyebutkan, ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika. Mulailah dari dirimu sendiri terlebih dahulu, maka bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Nah, setelah itu baru kepada orang lain, kepada fakir miskin. Baik, selanjutnya sedekah dari kelebihan harta yang dimiliki. Tadi potongan hadis yang tadi ada di sini, wa khairus shadaqati 'an dhahri ghinan. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang tidak dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Maksudnya apa?
Orang yang tidak membutuhkannya itu berarti hartanya sudah bukan berlebihan, berarti banyak ya. Misalnya untuk keluarganya sudah cukup, ya, untuk kebutuhan rumahnya sudah cukup, untuk makan sudah cukup. Maka harta tersebut itu wajib untuk diinfakkan. Sedekah dari kelebihan harta yang dimiliki. Hartanya lebih banyak, maksudnya lebih dengan harta yang banyak, maka itu diinfakkan atau disedekahkan. Lebih baik diinfakkan dan disedekahkan. Agar apa? Ketika orang menyedekahkan hartanya, tadi sudah disebutkan, Allah akan memberikan keberkahan rezeki untuk hartanya. Ya, jadi anak-anakku semuanya, setelah kita belajar tentang hadis, tentang dalil Al-Quran, tentang infak dan sedekah, maka yuk sama-sama kita semua untuk gemar berinfak dan bersedekah. Dengan berinfak dan bersedekah, maka rezeki yang akan kita miliki, rezeki yang kita miliki akan menjadi berkah, ya, akan menjadi berkah. Allah akan memberikan kepada kita Allah, malaikat senantiasa akan mendoakan kita semua, ya. Maka dari itu, yuk sama-sama kita gemar bersedekah, berinfak dan bersedekah. Berinfak untuk kebutuhan masjid, bisa untuk kebutuhan jalan umum, ya. Bersedekah kepada siapa saja, ya, asal dengan ketentuan yang tadi telah disebutkan. Baik, untuk hari ini pertemuannya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan melanjutkannya minggu depan. Di sini ada tugas anak-anak sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di PowerPoint. Ada 5 soal di sini, nanti bisa dibaca. Ini dikerjakan di buku tugas, nanti bisa diupload ke Google Classroom kalian. Nah, batas waktunya secepatnya, ya. Upload secepatnya, kerjakan pada waktunya. Jadi jangan suka menumpuk tugas. Nah, kalau menumpuk tugas nanti jadi terasa banyak. Di sini ada 5 soal, nanti silahkan dikerjakan baik-baik, teliti, baca soalnya baik-baik, baca materinya baik-baik. Bisa dari LKS, dari PowerPoint yang Bapak sajikan, atau dari buku paket dari sekolah. Kalau tidak ada, boleh nyari di internet bukunya. Bisa e-book tentang Al-Quran Hadis kelas 8 ada. Di situ bisa cari pokoknya untuk menjawab soal ini, ya. Ada 5 soal, silakan dikerjakan dengan teliti dan benar. Nah, nanti hasilnya bisa diupload ke Google Classroom. Nah, ada tugas lagi selain menjawab soal. Ada tugas menghafalkan hadis yang tadi setelah Bapak cantumkan. Jadi ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan hadis riwayat Hakim bin Hizam. Nanti dibuat dalam bentuk video, uploadnya minggu depan. Silahkan nanti diberikan waktu 1 pekan untuk menghafalkan hadisnya. Untuk link upload nanti akan diberikan setelah sepekan menghafal, ya. Atau bisa nanti dikirim ke WhatsApp saja, ke nomor WhatsApp saya. Kalau di Google Classroom atau nanti takut bermasalah, nanti akan diberikan nomor teleponnya di Google Classroom-nya, nanti dilihat baik-baik, dicatat ya. Kalau link takutnya bermasalah, ya. Baik, untuk menghafalnya jadi 1 pekan dulu, jadi bukan 1 hari 2 hari, dihafalkan benar-benar, baru untuk minggu depan baru uploadnya, ya. Seminggu menghafalkan, nanti boleh seminggu baru dikasih tugasnya. Tapi kalau untuk soal yang tadi harus di hari ini, ya. Kalau bisa hari ini, ya. Jangan ditunda-tunda. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Jadi yang kita bahas tadi kesimpulannya adalah harta bukanlah hal yang bisa diperhitungkan sebagai bekal di akhirat. Namun sesungguhnya pada hakikatnya adalah amalan baiklah yang menuntunmu menuju surga. Terima kasih dari Bapak, cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka, ya, tidak hanya melalui PJJ atau daring, kita bisa bertatap muka suatu saat di sekolah, di Madrasah Tsanawiyah Jakarta Pusat. Terima kasih teman-teman anak-anak semuanya atas perhatian dan kerjasamanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.